Kunci sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hada bil Qur'ani ibadahul muttaqin faj'alahum minal muflihin. Faqala ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده الذي أرسل رحمة للعالمين فهو رسول أمين. فنصلي ونسلم على الحبيب الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kini kita berada di pekan terakhir, Jumat terakhir di bulan Syawal yang mengantarkan pada perpindahan di bulan yang baru, pada suasana yang baru, dan pada keistimewaan yang baru. Untuk itu kita mengawali Jumat ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita di setiap waktu dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang mampu menghadirkan ibadah terbaik yang diiringi keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jumat ini dijadikan Jumat terbaik dan diberkahi untuk kita semua. Hadirin, setiap manusia tentu mendambakan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Jika ia seorang pelajar, ia ingin menjadi pelajar yang sukses, memiliki nilai yang baik, dan dengan kebaikan itu mendatangkan kebahagiaan. Jika ia seorang pendidik, pengajar, ia menginginkan menjadi pendidik yang sukses, yang dengan itu mendatangkan kebahagiaan tertentu dalam hidupnya. Demikian seterusnya. Menjadi seorang ayah, ingin jadi ayah yang sukses dan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Menjadi seorang ibu, ingin menjadi ibu yang sukses, yang membahagiakan kehidupan di rumah tangga. Menjadi seorang pejabat, ingin jadi pejabat yang sukses dan bahagia. Demikian seterusnya. Kesuksesan dan kebahagiaan di dalam bahasa Arab yang kelak juga distandarkan dalam bahasa paling fasih di dalam Al-Quran diungkapkan dengan kata dasar falah. Falahun. Kata kerjanya yang mengantarkan pada makna ini disebut dengan aflah. Aflaha yuflihu. Orang yang meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang diwakili dengan kata ini disebut dengan muflih. Jamaknya disebut dengan muflihun. Al-Quran menampilkan cara berpikir yang cerdas, yang terukur, bahwa kesuksesan dan kebahagiaan sejati itu adalah kesuksesan dan kebahagiaan yang diraih konsisten, selalu kita dapatkan di setiap ruang dan waktu yang kita lalui. Jadi ketika kita tinggal di muka bumi misalnya, kita mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Meninggalkan dunia, kita pun masih sukses dan bahagia. Kembali ke akhir kehidupan, kita sukses dan bahagia. Jadi kalau di dunia ini ada yang sukses, ada yang bahagia,
tapi setelah dia meninggalkan dunia tidak sukses, tidak bahagia, itu belum sejati namanya. Di dunia sukses, di alam kubur tidak bahagia, tidak sejati. Di dunia sukses, bahagia, di akhirat tidak bahagia, tidak sejati. Sama persis. Sekarang kita di Bekasi sukses, bahagia, tapi ketika kita pergi ke Bandung sejenak dan tidak mendapatkan kesuksesan itu, tidak mendapatkan kebahagiaan itu, artinya kebahagiaannya tidak sejati, kesuksesannya tidak paripurna. Al-Quran menginginkan setiap hamba-hamba Allah meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Di dunia dia sukses, di alam kubur dia tenang, di akhirat dibangkitkan dalam keadaan sukses dan bahagia. Ada golongan orang-orang tertentu yang disifati oleh Al-Quran bahwa orang-orang ini selalu lekat dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan dimanapun dia berada, dan senantiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ayat-ayat itulah Al-Quran dibuka seakan mengantarkan pemahaman kepada kita. Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran secara benar, mau mengamalkan isinya, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak ia membuka lembaran Al-Quran itu dengan niat untuk ia pahami dan niat ia amalkan karena Allah, bukan karena kesuksesannya semata, bukan karena kebahagiaannya semata, diikat dengan kalimat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka turunlah jaminan itu. Maka setelah kita membaca Al-Fatihah sebagai intisari Al-Quran, dibukalah di Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu seluruh isinya jangan pernah kita meragukannya. Jadi cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, bila ingin mendapatkan keberkahan, keistimewaan, keutamaan dari Al-Quran itu, jangan pernah tersisip keraguan sedikit pun. Jangan ada rasa skeptis. Harus dibuka dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah mukjizat, ini kalamullah, ini bukan makhluk, ini kalamullah. Ketika rasa itu paripurna ada dalam diri kita, itulah yang mengantarkan semangat pada diri kita untuk meyakini sepenuhnya mukjizat Al-Quran dan berupaya mengamalkan Al-Quran dalam hidup. Sepanjang masih ada keraguan, tak akan kita dapatkan keutamaan Al-Quran itu. Al-Quran mengajarkan pada kita cara menjadi pintar yang sesungguhnya. Lalu ditampilkan ayat-ayatnya, ada orang ragu, tidak akan dapat kepintaran itu. Maka bagaimana menjadikan diri kita itu yakin sepenuhnya dengan Al-Quran dan memahami Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan yang mengantarkan pada kebahagiaan dan kesuksesan? Maka Allah mengajak kita untuk masuk pada satu golongan utama, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu hanya akan menjadi pedoman yang sejati yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati itu hanya pada satu golongan saja, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi interaksi kita terhadap Al-Quran harus diiringi dengan takwa. Bacaan kita bukan sekedar keluar suara di lisan. Baca Al-Quran, murajaah, kadang ada yang cepat, kadang ada yang biasa, itu baru sekedar membaca qiraah. Tapi kalau bacaan kita ingin mengantarkan pada hidayah, maka diawalilah dengan semangat takwa. Diisi bacaannya dengan bacaan takwa, cara memahaminya dengan takwa, cara mengajarnya dengan takwa, cara menelitinya dengan takwa. Maka perhatikan ujung ayat kelimanya. Orang-orang yang mengaji Al-Quran itu dengan takwa, dengan algoritma yang benar, dengan cara yang benar, dengan susunan yang terukur dan teratur, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang itulah yang akan senantiasa dipandu oleh Allah Rabbnya, dipandu. Adinda belajar ada ustadz-ustadzah yang memandu. Kalau salah ada yang membenarkan, kalau kurang ada yang melengkapi, kalau tidak benar ada yang membenarkan.
Di rumah ada orang tua memandu. Kalau sakit, disayang-sayang dibawa berobat. Suami memandu istri, karyawan dipandu oleh pimpinan, maka kecil kemungkinan ia berbuat satu kesalahan. Ada seorang hamba, hidupnya dipandu oleh Allah. Dia menatap, pandangannya dipandu Allah, sehingga menatap yang baik-baik saja. Dia bicara, pembicaraannya dipandu Allah, sehingga kosakatanya selalu sesuai dengan kebutuhan, baik untuk orang yang mendengar dan di tempat dia berada. Langkahnya dipandu Allah, pekerjaannya dipandu Allah. Maka orang-orang yang dipandu Allah selama hidupnya, tidak akan pernah ia mendapatkan kecuali humul muflihun, kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Dia bekerja dibimbing Allah, sukses kerjanya. Dia pulang ke rumah tangganya dibimbing Allah, bahagia kehidupannya. Kadang di pekerjaan ada yang sukses, di rumahnya kurang bahagia. Kadang ada yang merasa bahagia padahal kehidupannya belum sukses. Ada yang merasa dunianya sukses, bahagianya semu, punya pesawat pribadi, punya mobil mewah, bisa update status, senang. Tapi ketika ditanya bekal akhiratnya tidak siap. Bagaimana kalau meninggal tidak punya persiapan? Dunianya terlihat seperti sukses dan bahagia, tapi tidak siap untuk meninggalkan dunia. Maka bagaimana caranya kita mendapatkan kesuksesan yang sejati itu, kebahagiaan yang benar itu, apa kuncinya? Sehingga ketika hidup di dunia sukses bahagia, meninggalkan dunia masuk alam kubur tenang kita. Ada yang jasadnya masih utuh, tak sengaja ada proses pembongkaran untuk penyesuaian, ketika dibuka jasadnya masih utuh, ada yang wangi jasadnya. Kemudian ada mendapatkan gambaran kehidupan akhirat yang megah, indah. Ada yang sebelum meninggal ditampakkan surganya, dia tersenyum, meninggal dalam keadaan tersenyum. Ada bahkan di antara orang-orang saleh, ada sudah punya firasat yang kuat, membeli kafan sendiri, menyiapkan waktunya, menyiapkan itu bersiap-siap. Dia tidak tahu kapan meninggal, tapi punya rasa yang kuat, dia punya persiapan, pamit kepada kolega terdekat. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan sejati ini? Maka kunci pertama kata Al-Quran, satu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Senantiasa meningkatkan keimanan kita pada Allah, walaupun saat ini kita tidak punya kemampuan melihat Allah secara langsung, ghaib. Tapi tanamkan keyakinan tanpa keraguan. Keyakinan tanpa ragu itu disebut iman namanya. Orangnya disebut mukmin. Jadi ternyata iman itu bersanding dengan kesuksesan. Tidak ada ceritanya orang beriman tidak sukses, itu tidak ada. Silahkan cek dalam sejarah, itunya fungsinya. Itulah fungsinya kenapa ada pelajaran sirah. Bukan untuk jadi cerita. Di Islam itu tidak ada cerita hampa. Semua keren. Kisah-kisahnya orang keren semua, dan tidak ada fantasi. Kita itu tidak punya cerita-cerita khayalan. Superman, X-Men misalnya. Siapa lagi? Kita tidak punya itu. Yang kita punya kisah nyata semua. Sosok-sosok hebat. Kenapa ditampilkan dalam sirah? Supaya jadi pedoman. Dan ternyata mereka hebat itu ketika dipandu Nabi, saat mereka belajar nilai keislaman dengan iman. Bekerjaannya pakai iman. Silahkan perhatikan Abdurrahman bin Auf. Beliau seorang pebisnis, pedagang. Lihat, sebelum beriman dengan setelah beriman bagaimana? Dagangnya pakai iman. Khalid bin Walid, panglima keren, hebat. Tapi silahkan cek, setelah beliau beriman, bagaimana beliau menjalani tugas militernya dengan imannya. Bagaimana seorang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjalani kehidupan intelektualnya dengan imannya. Semua sukses dengan imannya. Dan mereka mendidik generasi setelahnya, generasi setelahnya, generasi setelahnya. Mereka bahkan mampu menghadirkan peradaban dunia dengan imannya. Jadi beriman itu keren. Iman itu kunci utama kita. Kalau ingin sukses dunia, pertama beriman dulu. Tapi beriman yang benar. Perhatikan jaminan Al-Quran. Anak-anakku yang menghafal Quran, para ustaz, lihat Quran surah An-Nahl. An-Nahl
Surah ke-16 ayat 97. Itu jaminan yang nyata dalam Al-Quran. Ingat kaidahnya Khatib sampaikan di awal tadi, jangan pernah ragu sedikit pun. Harus punya keyakinan paripurna. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila shalihan, siapapun yang mengerjakan satu perbuatan baik, siapapun, tanpa Allah kaitkan dengan status sosial manapun, gender manapun, laki-laki, perempuan, siapapun dia, ada yang mengatakan orang kota, orang desa, tak peduli dari manapun, dan dia punya kinerja yang baik, artinya punya aktivitas yang baik. Ada yang belajar baik, ada yang mengajar baik, ada yang menjabat sepanjang jabatannya digunakan pada yang baik, ada yang tugas di militer sepanjang baik, ada yang insinyur pekerjaannya baik, bangun jalan, bangun jembatan, bangun tempat-tempat sosial, pekerjaan baik, intinya baik. Min dzakarin aw untha, baik lelaki ataupun perempuan, guru laki-laki, guru perempuan, pedagang laki-laki, pedagang perempuan, murid laki-laki, murid perempuan. Syaratnya apa? Satu, wa huwa mu'min, sepanjang dia mengerjakan profesi kebaikan itu karena imannya. Kiai, ustaz ngajar dengan imannya, bukan karena popularitas, bukan karena ingin dapat jamaah, bukan karena ingin mencari dunia, amplop dan isinya. Pejabat diberikan amanah tugas jabatan, dengan imannya dia pimpin, sehingga dia hindari korupsi, hindari tipu-tipu, bekerja dengan harta, jadi hartawan, kerja di perusahaan sehingga sukses, tapi dia kerja dengan imannya, tidak menyolong, tidak menipu, tidak menyogok. Apapun dia kerjakan, wa huwa mu'minun, apa yang Allah janjikan, falanuhyiyannahu, pakai fa. Itu atafnya menggunakan fa, menunjukkan sesuatu yang cepat tanpa jeda. Jadi sepanjang kita bekerjanya pakai iman, bukan sekedar menjalankan tugas biasa, bukan sekedar aturan mengajarkan kita, meminta kita tugas-tugas, tidak, kita kerjakan karena iman kita lillah. Falanuhyiyannahu, kata Allah, dengan keagunganku aku cepat, aku ubah pola hidupnya, aku ubah keadaan hidupnya, hayatan thayyibah, dijadikan mendapatkan keadaan hidup yang lebih baik, hidupnya hidup terbaik. Kalau Allah sudah jamin, kita nggak banyak pikirkan, kita hanya ditugaskan berikhtiar. Sudah, jangan pikirkan hasil, karena hasilnya sudah Allah jamin. Tinggal tempuh cari pekerjaan yang baik, itu saja. Itu saja, itulah bekerja dengan menggunakan iman. Tinggal jalankan pekerjaan kita, lakukan pakai iman, tugas kita di situ. Nanti tugas Allah merubah hidup kita menjadi lebih baik. Kalau masih bertanya, masih nyoal, itu artinya masih ragu, masih belum kita mengerjakan sesuatu karena iman. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat, kata Allah, kami lipat gandakan kesuksesannya dengan memberikan pemberian yang melebihi kebahagiaan dan kesuksesan dunianya. Bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih daripada apa yang mereka kerjakan saat di dunia. Inilah kesuksesan hakiki, kebahagiaan sejati. Dunianya bahagia, akhiratnya sukses. Bagaimana mendapatkan itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mengerjakan segala hal itu dengan berupaya mengaktifkan imannya karena Allah, sekalipun ia belum mampu menatap Allah secara langsung. Sekarang tanyakan pada diri kita, dari sekian banyak, sekian lama kita beraktivitas, sudahkah tugas-tugas itu kita kerjakan karena iman kita kepada Allah? Sudahkah bekerjanya dengan iman? Sudahkah belajarnya pakai iman? Sudahkah menunaikan tugasnya menggunakan iman? Makannya dengan beriman, bicaranya pakai iman. Kita itu umat beriman, segala tindakan kita standarnya pakai standar iman. Jadi kalau bicara pakai iman, mustahil orang bicara pakai iman mengeluarkan kata-kata yang tidak beriman, itu mustahil. Kata-kata jorok, kotor, itu non iman itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Siapa yang merasa beriman pada Allah dan akan dihisab di akhirat, jadikan imannya sebagai panduan lisannya. Katakan yang baik, tak mampu dia diam. Coba mulai dari Jumat ini kita biasakan berkata dengan iman. Lihat perubahan yang terjadi pada hidup kita. Orang yang biasa berkata kotor, tiba-tiba kata-katanya baik, itu berubah hidupnya. Berubah. Coba kita tata semua pekerjaan kita pakai iman. Allah berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, diganti jadi kehidupan yang teladan, kehidupan yang terbaik. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana melatih iman itu? Melatih supaya organ tubuhnya bekerja dengan iman. Sehingga ketika bekerja dengan iman, pekerjaan kita pun otomatis dilakukan menggunakan iman kita. Maka latih yang pertama dengan sholat dulu, ibadah ritual. Wa yuqimunas shalah. Mengaktifkan iman pertama pakai sholat. Itulah sebabnya iman ketika ditampilkan kaitan dengan sholat, sholat menjadi satu-satunya ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran dengan kata iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman di sini sholat kalian. Sholat disebut dengan kata iman, ingin memberikan kesan bahwa sholat itu bernilai di hadapan Allah ketika kita mengerjakannya menggunakan iman. Latihan. Kalau sholatnya pakai iman, tangan diangkat pakai iman, di tangan tidak akan menyentuh hal-hal yang dilarang imannya. Lisannya kalau sholatnya pakai iman, dimulai dengan takbir Allahu Akbar, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada istighfar, maka lisan dilatih berkata-kata yang baik. Kalimat thayyibah, kalam thayyib, keluarlah menjadi lisan thayyib. Demikian seutuhnya. Latih. Harta ingin bermanfaat, ingin sukses dengan harta. Anda bekerja mencari harta, ingin sukses. Banyak. Silakan lihat hartanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai sekarang masih ada asetnya. Orangnya sudah meninggal kurang lebih 15 abad yang lalu. Hartanya masih ada. Sukses. Diceritakan sampai sekarang kisahnya, dikenang, jadi teladan. Akhiratnya jaminan masuk surga tanpa hisab. Menantu Nabi, sahabat Nabi juga di saat yang sama. Pakai iman beliau kerjanya. Bagaimana melatih pekerjaan dengan iman? Latihan yang terkait harta. Apa itu? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang punya cita-cita ke depan, jadi pebisnis sukses, jadi direktur, jadi bos, jadi orang kaya yang sukses. Latihan berbagi sejak dini pakai iman. Anak-anakku ada makanan yang lebih atau dari rumah siapkan, saya ingin berbagi dengan temanku si fulan. Bawa 2 kurma, 1 untukku, 1 untuk kawanku. Berlatih. Dagang saat yang sama, jangan coba menghitung untung. Investasi yang menarik perhatian Allah pakai iman. Untung 10.000 bagi 2.000. Latihan. Supaya mengerti cara mengelola harta. Supaya diri kita tidak tersangkut dengan keinginan mengumpulkan berlebihan. Ketika tahu cara mengelola, ketika dipandang kita paham oleh Allah, sudah bisa mengelola, maka dikasih oleh Allah. Karena Allah tidak menginginkan menjadikan hambanya tidak selamat dengan hartanya, kecuali hamba-hamba yang ingin menghabiskan kehidupan dunianya saja dengan harta tanpa peduli akhirat. Demikianlah selanjutnya apa yang ia kerjakan. Ia mengkaji Al-Quran, belajar. Mau jadi apa, keluarkan petunjuknya. Ini yang guru-guru, yang ustadz-ustadz, yang profesinya di bidang pendidikan, keluarkan ayat-ayat ilmu, keluarkan hadis-hadisnya, keluarkan kitabul ilmi, topik nomor 3 di Sahih Al-Bukhari, keluarkan, ada berapa poin di situ, ikuti, pasti sukses, pasti bahagia. Tidak ada kader Nabi yang belajar langsung dari Nabi di bidang pendidikan kecuali mereka sukses. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah misalnya, sahabat-sahabat lain, Salman Al-Farisi yang dari Persia, itu semua sukses. Dan setelah itu generasi berikutnya belajar dari mereka sukses semua bidang. Di bidang bisnis, di bidang ilmu, di bidang pemerintahan, di bidang jabatan, keluarkan panduannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, itu yang dimaksud. Ngaji Qur'annya pakai iman. Pakai iman, bukan cuma keluar di lisan. Kalau cuma keluar di lisan, tembus di tangan, ujungnya hanya update status, ayat tulis 1. Yang ngupdate belum tentu mau memahami, yang ngupdate belum tentu mengamalkan. Pakai iman. Mulai sekarang ngajinya pakai iman.
Di sekolah anak-anakku belajar Quran pakai iman, jangan hanya untuk mengejar target. Sekarang ada target sekian juz, menghafal pakai iman. Nanti dengan iman itu Al-Quran merubah hidup kita. Minimal kita jadi orang yang baik. Perhatikan Allah janjikan dalam Al-Quran, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Itulah surah Fatir ayat 32 itu. Orang-orang yang belajar Qur'annya benar, menghafal Qur'annya benar, bacanya pakai iman, gurunya mengajarnya pakai iman. Apa yang terjadi? Kata Allah, Al-Quran itu merubah dia menjadi orang baik, perilakunya makin baik. Guru-guru cek kalau anak-anaknya menghafal Quran tidak merubah adabnya jadi baik, berarti ada cara yang mengajarnya yang tidak tepat. Mungkin hanya sekedar memenuhi target saja, hanya memenuhi tugas saja. Maka kata Al-Quran pakai iman, dzalikal huwal fadlul kabir. Itulah anugerah terindah, terbesar yang Allah berikan. Jadi tidak ada anugerah terbaik yang Allah berikan pada kita kecuali Al-Quran yang merubah hidup kita menjadi lebih baik. Dibandingkan dengan apapun tak ada yang senilai. Kalaulah bisa dibeli, orang tentu akan berusaha mengumpulkan uang untuk membeli hafalan Quran. Tapi tak bisa. Belum tentu kaya itu hafal Quran, belum tentu. Belum tentu pintar hafal Quran, belum tentu. Quran itu hanya akan hadir bagi orang yang mencintainya, menginginkannya. Dan Quran akan merubah pribadi kita menjadi baik bagi orang yang meyakini keutamaannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Setelah itu belajar sirah. Allah berikan gambaran dalam Al-Quran kisah orang-orang terdahulu. Anda mau sukses, keluarkan. Di bidang apa? Pemerintahan, Nabi Yusuf alaihissalam. Di bidang pengobatan, Nabi Ayub alaihissalam. Di bidang petualangan intelektual, Nabi Ibrahim alaihissalam. Puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan sirahnya, belajar. Anda mau pilih apa untuk kehidupannya? Jangan nanggung. Hidup kok gak punya pilihan? Dari sekarang siapkan, saya mau jadi apa? Ayatnya keluarkan, tirakatnya ditempuh, tirakatut thariqahnya, caranya siapkan, sirahnya keluarkan, ikuti. Dan konsisten di situ sampai meninggal, selesai. Jadi apapun gak usah lihat opini orang, capek. Orang mau bilang apapun terserah. Kita bisa pilih jadi apapun. Jadi security boleh, jadi driver boleh, pengajar boleh, pilihan hidup kita. Rizkinya sudah diatur, yang penting kita jalani kehidupan dengan iman kita. Ingin naik sedikit, tambah lagi, tambah lagi. Yang terakhir apa? Wabil akhirati hum yuqinun. Kerjakan itu untuk persiapan akhirat kita. Jadi sholatnya kerjakan, lakukan oleh kita pendalaman-pendalaman sebagai kurikulum hidup dalam Al-Quran, lalu kerjakan dalam kehidupan pakai iman, dan apapun yang kita jalani sekarang, lakukanlah untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang dipandu Allah dalam hidupnya, karena mendapatkan, menggenggam kunci-kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah peraih kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Semoga kita termasuk di dalamnya dan dipandu oleh Allah untuk mendapatkannya sampai kita wafat dan kembali kepada Allah dalam kemuliaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا